Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini membahas tentang laboratorium kesehatan lingkungan yang modulnya baru saja selesai kita kerjakan. Ini untuk uji coba awal, silahkan teman-teman coba pelajari terlebih dahulu. Untuk fitur ini itu merupakan fitur yang disponsori oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat ya, di Pangkalan Bun. Ini kita buat karena nanti kedepannya kita pengen melakukan integrasi baik dari laboratorium kesehatan lingkungan yang saat ini sudah menggunakan di Simeres Kanja khusus untuk penggunaan laboratoriumnya, itu lab kesdanya itu kita gunakan untuk pelayanan permintaan APS atau permintaan untuk mikrobiologi, terus kemudian patologi klinis dan lain-lain. Nah, ini kita lengkapi fiturnya untuk di bagian laboratorium kesehatan lingkungannya. Dengan adanya fitur ini, harapannya untuk laboratorium kesehatan lingkungan nanti kedepannya bisa menggunakan aplikasi ini yang sudah kita buat, dan harapannya nanti kedepannya akan bisa kita integrasikan baik dari sisi lab kesdanya atau dari sisi para pengguna Simeres Kanja, sehingga ketika ada kebutuhan untuk pemeriksaan sampling laboratorium kesehatan lingkungannya bisa langsung dilakukan permintaan dari Simeres Kanja dan akan langsung terhubung dengan lab kesda pengguna Simeres Kanja, seperti itu. Nah, untuk secara alurnya itu sudah kita buatkan. Di sini ada daftar pelanggan yang di sini berisi data nomor pelanggan, terus kemudian nomor telepon, kotanya di mana, kegiatan usahanya apa, terus kemudian alamatnya di mana dan personal yang dihubungi. Terus kemudian di sini kita sediakan ada master sample lab case link. Laboratoriumnya itu melayani apa saja, dan kemudian dimasukkan juga baku mutu yang menjadi pedoman dalam pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan. Sebagai contoh di sini ada air bersih, Permenkes nomor 2 tahun 2023, air limbah domestik itu Permen LH nomor P68, Menteri Lingkungan Hidup Sejen Kum 18 2016 dan lain-lain. Nah, terus kemudian parameter pengujiannya ada di sini. Ini yang kita daftarkan ke dalam Simeres. Ini sekaligus nanti di data masternya itu dibuatkan juga untuk pembagian jasanya. Kalau memang ada dari pembagian jasa dari sisi lab kesdanya atau laboratorium kesehatan lingkungannya. Dalam satu kali pemeriksaan ini ada total tarifnya. Yang total tarif ini terdiri dari jasa sarana, paket PHT, jasa penanggung jawab laboratorium, jasa pengujiannya, kemudian jasa verifikatornya, dan juga jasa petugas atau analisisnya. Nah, totalnya ada di sini nanti. Ya. Terus kemudian untuk nilai normal baku mutu nanti dimasukkan di sini. Ini yang sudah ada. Nah, ini tinggal dipilih terlebih dahulu parameternya apa saja. Sebagai contoh kekeruhannya nanti untuk yang posisi air bersih apa air limbah domestik ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan, dicari dari Permenkesnya, dimasukkan nilai normal yang ada di sini. Kalau sudah tinggal disimpan. Terus kemudian untuk permintaan pengujiannya nanti dimasukkan dari sini. Petugasnya itu menerima sampel dari pihak yang melakukan permintaan pengujian, dibawa ke bagian administrasi, terus kemudian di sini diterima oleh siapa untuk sampelnya tadi, terus kemudian nama pelanggannya atas nama siapa yang meminta, sebagai contoh adalah dari PT Maju Mundur. Terus nomor permintaan ini dia nanti baru akan tergenerate setelah kita pilih kode sampelnya. Lokasi sampling samping pabrik misalnya. Deskripsi sampel air.
dari kolam penampungan. Terus jenis sampelnya dimasukkan di sini, cairan atau apa atau yang lain, cairan atau air atau yang lain. Jumlah sampelnya berapa? 1 botol. Nah, ini samplingnya dilakukan oleh siapa? Entah dari pihak kita yang mengambil atau dari pihak si pelanggan yang menyerahkan samplingnya. Terus kemudian volumenya berapa? Ini jumlah sampelnya. Volume sampelnya berapa? 1000 mili misalnya. Mililiter. Terus wadahnya apa? Botol. Kondisi wadah bagaimana? Bagus. Nah, ini saat dipilih kode sampelnya ini secara otomatis akan menggenerate nomor permintaan yang ada di sini. Terus kemudian nanti secara otomatis akan tampil parameter pengujian sesuai mengikuti yang tadi sudah kita buat di normal baku mutu. Ya, ikuti yang ada di sini. Itu. Nah, ini kalau kita pilih sampel yang lain, misalnya air limbah, nah ini akan terpilih sesuai yang memang dibuat di baku mutu sebelumnya. Terus kemudian di sini kategori parameternya bisa kita pilih, mau fisika, kimia, mikrobiologi, atau dibiarkan semuanya. Terus tinggal dicentang apa yang mau diperiksa. Terus kemudian bisa dicetakkan untuk permintaan pengujiannya. Tampilannya kurang lebihnya seperti ini. Nah, ini permintaan pengujiannya sebagai lembar dokumentasi dari pihak kita di Laboratorium Kesehatan Lingkungan. Terus kalau sudah kemudian disimpan. Ya, selesai. Rekapannya ada di sebelah sini. Nah, ini rekapannya. Nanti oleh petugasnya akan dilihat sampelnya. Itu bisa nanti dia dapat dilayani atau tidak, nanti bisa difilter di bagian bawah. Nah, ini statusnya permintaan baru. Begitu sudah ketemu seperti ini, tinggal diklik kanan. Kalau misalnya mau distatuskan dapat dilayani, tinggal diklik di sini. Kalau misalnya tidak dapat dilayani, itu bisa distatuskan di sini. Ya. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, ini dapat dilayani, ada kebutuhan counter atau enggak. Kalau sudah kita pilih tes, kalau sudah kita pilih simpan. Nah, ini statusnya sudah dapat dilayani. Kemudian kalau sudah, data ini akan terpecah menjadi 2, yaitu sampel pengujian yang dapat dilayani dan sampel pengujian lab casing yang tidak dapat dilayani. Nah, ini nanti penyebabnya yang membuat tidak bisa dilayani apa, keluar di sini sesuai dengan pengisian tadi. Untuk yang dapat dilayani nanti masuk di sini. Nah, untuk yang dapat dilayani ini nanti akan dilakukan penugasan oleh bagian penanggung jawab pengujian sampel laboratnya. Nah, ini tinggal dipilih datanya nanti. Terus kemudian kalau misalnya mau ada kesalahan mau dihapus, di kiri bawah tinggal dihapus. Kalau mau dilakukan penugasan tinggal diklik penugasan. Nah, ini dilihat terlebih dahulu. Ini tinggal dipilih. Penugasannya tidak harus ke satu orang. Kadang kebutuhannya misalnya kekeruhan dan warna nanti ke analis A, yang TDS dan TS ke analis B. Jadi bisa beberapa kali ya, tergantung kebutuhannya. Nah, ini sebagai contoh. Untuk ini PC pengujiannya adalah Anjasmara. Petugas analisnya yang kekeruhan dan warna kita arahkan ke Fredian Ahmad. Terus kemudian saya simpan. Nah, oke. Terus kemudian yang kedua saya simpan ke petugas analis yang
lain. Susi Susanti, saya simpan. Yes. Nah, ini di sini informasinya akan berubah menjadi sudah ada penugasan. Terus kemudian di data penugasan sendiri ada di sini. Nanti data penugasan yang sudah dibuat oleh bagian pengujiannya akan kelihatan di sini ada 2. Nah, di data penugasan, petugas di bagian penugasan nanti atau di bagian analisnya tinggal buka data penugasan ini ya, di data penugasan ini tadi. Terus kemudian dia tinggal cek datanya. Nah, ini kalau misalnya nanti mau dilihat detailnya ada di sebelah kanan. Ini bisa dicetak penugasannya oleh siapa, kepada siapa. Ini yang kedua, juga surat penugasan dibuatkan kepada siapa ya. Jadi ada 2 surat penugasan. Ketika nanti mau dilihat rekapannya, keseluruhan rekapan ada di sini. Jadi nanti ini untuk detailnya ya, untuk laporan di kita bisa dicetak di bawah atau difilter yang sudah keluar hasil mana, yang belum keluar hasil yang mana. Nah, ini nanti saat dia keluar hasil tinggal dipilih datanya, diklik kanan, hasil pengujian. Nah, ini sebagai contoh. Terus kemudian disimpan. Oke. Selesai. Nah, ini statusnya menjadi sudah keluar hasil. Untuk yang ini kalau dikeluarkan hasil lagi sudah tidak mau karena di sini sudah keluar hasil pengujiannya. Oh, masih mau ya. Ini. Oh ya, ini tetap diperbolehkan karena posisinya kadang keluarnya nggak selalu 1 ya. Nggak selalu keseluruhan, kadang 1 dulu baru keluar, baru yang lain keluar, seperti itu. Nah, terus kemudian ini dikeluarkan lagi hasil pengujiannya untuk yang sudah selesai. Jadi nanti kalau misalnya ada yang belum selesai bagaimana ya, bisa nyusul. Terus kalau sudah tinggal disimpan. Nah, ini hasil pengujiannya. Nah, untuk hasil pengujian ini nanti oleh kepala verifikatornya atau kepala bagian verifikasi, mereka nanti buka di data hasil pengujiannya. Nah, ini data hasil pengujian yang sudah dilakukan oleh tadi analisnya. Kelihatan semua di sini statusnya belum diverifikasi. Yang mau verifikasi ada 2 orang dan untuk konfirmasi datanya ada di sebelah kanan sesuai dengan data penugasannya ya. Ini data permintaan, terus kemudian tinggal di verifikasi ya. Ini data-data permintaannya, terus kemudian kalau sudah tinggal di verifikasi. Nah, ini verifikasinya dia mencari berdasarkan nomor permintaan ini. Ini kebetulan ada 5. Kalau misalnya salah satu tadi ada yang misalnya belum masuk ya, nanti tetap bisa diverifikasi tetapi ada notifnya nanti ya. Ini sudah lengkap verifikasi. Terus PJ verifikasinya siapa, Rahmi Dewi misalnya. Terus kemudian kalau mau dicetak hasil uji sementaranya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Begitu sudah valid, kalau misalnya mau dimasukin keterangan dikasih di sini. Terus kalau sudah tinggal disimpan. Proses simpan selesai. Nah, rekapannya ada di sini. Ya, ini data verifikasi. Terus kemudian bagian validasi atau kepala laboratoriumnya itu nanti tinggal lihat datanya yang di data sudah terverifikasi. Data yang sudah terverifikasi ini bisa dilihat detailnya, termasuk tadi penugasannya kepada siapa, nomor penugasannya, atau di sini dalam hal ini adalah analisnya beserta PJ pengujiannya siapa tadi. Nah, di sini. Kalau dirasa sudah valid, ini tinggal dipilih datanya. Kalau misalnya mau lihat rekapannya ada di sini, ini rekapannya. Nah, ini tinggal dipilih datanya. Kalau mau dicetak ulang bisa, mau dihapus atau salah juga bisa. Divalidasi. Nah, ini bagian validasinya.
itu di data verifikasi dipilih validasi. Nah, ini hasil finalnya. Terus kemudian kalau sudah tinggal dicetak, kalau mau dicetak untuk hasil uji laboratoriumnya. Nah, kalau sudah kemudian kita simpan. Yes. Oke, selesai. Nah, ini sudah rekapannya ada di sini. Atau nanti bisa dibuka datanya di sini tadi ya, data validasi. Nah, ini ya statusnya masuk di data validasi dan statusnya belum dibayar. Nah, seperti ini. Terus kemudian dari keseluruhan tadi untuk rekapannya nanti bisa dibuka di sini, direkap layanan laboratorium kesehatan lingkungan. Nah, ini rekapannya termasuk dengan pembagian jasanya ya. Ini ada petugas yang menerima siapa, lokasi sampling, deskripsi, terus kemudian kondisi wadahnya bagaimana, terus kemudian nomor penugasan di masing-masing petugas, kemudian nomor verifikasi, nomor validasi, sampai ke pembagian jasa medisnya. Nah, ini totalnya ada di sini nanti. Nah, untuk di bagian pembayaran atau di bagian kasir, rekapan yang sudah divalidasi nanti masuk ke sini ya. Nah, ini datanya. Nah, ini. Terus kemudian kalau misalnya dari pihak pelanggannya mau membayar, ini tinggal diklik tombol bayar tagihannya. Nah, ini. Nah, kalau mau dicetak notanya, ini ada yang membayar atas nama siapa? Wahyu Nugroho misalnya. Terus dicetak, bisa dicetak nota saja, kwitansi atau nota dan kwitansi. Nah, ini untuk kwitansinya, ini untuk notanya. Terus kemudian tinggal disimpan. Oh ya, ini dimasukkan pembayaran terlebih dahulu. Bayarnya misalnya Bank DKI-nya 30.000, terus bayar cashnya 41.000. Nah, ini disimpan. Oke. Nah, ini kalau mau dicetak ulang notanya. Terus kemudian untuk rekapan pembayarannya sendiri nanti ada di sini, rekap pembayaran Labcash-Link. Tinggal dicari dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, nanti keluar di sini. Ya. Nah, ini. Terus kemudian kalau mau dilihat detailnya ada di sini. Nah, ini detailnya. Ini tadi tutorial laboratorium kesehatan lingkungan di Simeres Ganja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.